Di Breaking News Kompas TV, penentuan awal Ramadan tahun 1447 Hijriah, tahun Islam, dan tahun 2026, tahun Masehi. Saudara, Kementerian Agama dan BMKG menyiapkan sekitar 96 titik ru'yat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu bagaimana pemantauan hilal ini dilakukan? Tentu saja ini akan kita perbincangkan, dan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu Rektor UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar. Assalamualaikum, selamat sore, Prof. Waalaikumsalam. Iya, ini tahun ke tahun tentu saja kita sudah melewati hal ini, dan ini terus terus juga dilakukan oleh berbagai ormas dan juga berkumpul dengan Kementerian Agama. Tapi di tahun ini kira-kira yang paling mencolok untuk menentukan metode penentuan awal Ramadan apa, Prof, kira-kira? Sebenarnya kalau penentuan tahun ini juga hampir sama saja ya dengan tahun-tahun yang lalu, yaitu menempatkan pemantau hilal di berbagai titik. Yang paling mencolok beda sekarang ada di IKN katanya. Oke, itu dia. Betul, kita juga tadi punya beritanya soal itu. Jadi masjid di IKN juga dijadikan tempat pemantauan hilal, itu yang mungkin nilai tambahnya. Ya. Namun dari sisi jumlah pemantauan, relatif kalau saya lihat relatif lebih banyak ya. Beberapa dengan menggabungkan dengan BRIN dan juga dengan BMKG dan juga Kementerian Agama dan juga ormas-ormas. Saya pikir dalam penentuannya sama, dan kita juga akan melakukan isbat di Kementerian Agama dan juga mengundang para ormas dan juga perwakilan dari berbagai negara. Oke. Nah, itu saya sepakat tadi, kalau yang mencolok itu adalah IKN. Ini kan titik pemantauan baru ya, di Indonesia Tengah tepatnya. Tapi seberapa signifikan sebenarnya, Prof, IKN ini menjadi salah satu faktor penentu untuk menentukan awal Ramadan melalui titik pemantauan hilalnya? Sebenarnya tidak bisa disebut lebih menentukan juga ya. Mungkin yang bisa menentukan jika memang misalnya daerah IKN itu lebih terang gitu kan, tidak begitu berawan dibandingkan dengan daerah yang lainnya, itu bisa jadi pembeda. Namun kalau kita lihat dari sisi keseluruhan di Nusantara, ya relatif akan terlihat ada suatu titik temu yang sama. Artinya ketika mungkin lebih dahulu di Aceh, atau mungkin lebih dahulu di daerah timur misalnya. Tapi tidak terlalu menentukan karena lokalnya tetap Indonesia. Itu kira-kira model. Dan kalau kita simak tadi jurnalis Kompas TV, teman-teman kita dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur ini alhamdulillah cerah berawan gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun ya untuk memantau hilal melalui alat-alat astronomi yang mereka pakai. Prof, begini, berdasarkan data hisab astronomis terkini, bagaimana posisi hilal pada 17 Februari 2026 ini? Nah, apakah memenuhi kriteria imkan ru'yah atau menurut kesepakatan Mabims ataukah tidak kira-kira? Dari informasi atau pemantauan, biasanya kan ada pemantauan awal ya. Bagaimana masa ijtima atau konjungsi di pagi hari. Terlihat bahwa masih di bawah ufuk atau minus. Jadi artinya bisa jadi kemungkinan untuk tanggal 29 ini hilal masih di bawah atau masih minus. Jadi kira-kira kalau udah minus, dalam itu kan perhitungan ketika dilihat di tanggal 29 ini biasanya dilakukan di pagi hari juga, dicek dan disebutkan bahwa akan terjadi konjungsi ataupun juga ijtima di jam 19 atau jam 7 malam ini. Artinya kalau kita menyebut bulan baru di bulan Ramadan, tidak akan ketemu di malam ini atau esok ya. Tidak akan ketemu esok di tanggal 29 ini. Jadi kemungkinan akan dilengkapkan atau diistikmal menjadi 30, kira-kira gitu. Ya, nah mengingat beberapa prediksi juga menyebutkan ini kan tinggi hilal ini masih di bawah ufuk atau sangat rendah gitu ya. Saya tadi bertanya soal prediksi awal Ramadan. Mengingat beberapa prediksi menyebutkan ini kan tinggi hilal masih di bawah ufuk atau sangat rendah begitu ya. Nah, menurut Prof, seberapa besar kemungkinan awal Ramadan 1447 Hijriah ini jatuh pada 18 atau 19 Februari 2020? Jadi kalau melihat dari beberapa prediksi dan perhitungan dari BMKG dan BRIN terkait dengan kondisi hilal memang masih di bawah ufuk atau minus, maka untuk dilakukan ru'yah di sore hari ini tidak mungkin. Karena kan persyaratan yang bisa dilihat itu dari hasil kesepakatan Mabim itu, di Singapura, Malaysia dan juga Indonesia, itu kan minimal 3 derajat. Artinya jika memang hasil nanti sudah disepakati bahwa hilal tidak bisa dilihat dan juga masih di bawah ufuk,
bisa jadi, dan juga kemungkinan biasanya selalu disempurnakan jumlah hitungannya menjadi 30, tidak lagi 29, sehingga Ramadan ya akan bisa ditetapkan, mungkin nanti pemerintah akan menentukan itu tanggal 19 begitu. Oke. Saya akan bertanya soal metode penentuan atau hisab dan ru'yah ya kalau di Indonesia kan. Sebagai akademisi tentu saja Prof akan bisa menjelaskan bagaimana soal keseimbangan antara metode hisab atau perhitungan astronomis dengan ru'yah atau pemantauan langsung dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, Prof. Sebenarnya kita tidak dalam konteks untuk membenturkan antara hisab dan ru'yah ya. Sama bermanfaat ya, sama bermanfaat, karena ketika kita menyebut yang dalam konteks pemantauan atau ru'yah, ya tentu dalam penentuannya ditentukan atau menghitung juga pakai hisab juga kan. Betul. Jadi bagaimana misalnya jumlah hari, misalnya ke tanggal 29, kemudian di tanggal 29 ini yang akan kita melihat tentang bulan, maka dilihatlah bagaimana ijtima ataupun kondisi bulan yang di ujung atau di awal akan pergantian. Nah itulah kan memakai hisab. Dan setelah itulah ketika kita melihat ataupun sudah ada posisi dari bulan, kemudian matahari dan juga bumi, maka itulah akan terlihat seberapa derajatnya. Nah itu yang poin pentingnya. Namun memang ketika kita melihat disebut hisab, artinya secara absolut melihatnya, ya tentu dihitung saja dari awal memang kapan terjadi penentuan itu. Tapi kalau kita kembali kepada konsep yang berlangsung secara akademik, kan ada penyebutan imkanur ru'yah dan wujudul hilal. Betul. Nah itu wujud, hilal, dan jadi kalau udah imkanur ru'yah berarti kan melihat atau berharap bagaimana bisa dilihat. Apakah itu kalau wujud dia kalau sudah lewat dari 1 derajat ataupun juga 2 derajat walaupun bukan 3, itu sudah wujud, berarti sudah ada. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu masih berpatokan kepada wujudul hilal, atau kepada imkanur ru'yah tetap? Nah yang saya dengar sekarang kan ada lebih perbedaan lagi, yaitu kepada yang disebut dengan hilal lokal dan hilal global. Nah, ini yang menjadi juga tambahan berikutnya. Kalau global itu wujudul hilal ya? Bukan masalah wujudul hilal. Artinya wujudul hilalnya sendiri tidak di dalam lingkup Indonesia. Jadi misalnya kita melihat di daerah New Zealand, di mana itu dijadikan sebagai patokan, atau di beberapa tempat yang lain sebagai itu awal bulan. Tapi untuk menentukan awal Ramadan melalui pemantauan hilal ini kan tidak lepas dari perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi pemantauan melalui alat astronomi yang digunakan oleh para pemantau, seperti teleskop modern atau aplikasi astronomi, bahkan sekarang sudah ada aplikasi astronomi. Nah ini apakah juga perkembangan ini memengaruhi akurasi pemantauan hilal di Indonesia sejauh ini? Ya bahkan dengan teknologi yang canggih ini sudah lebih akurat ya, lebih akurat. Tapi yang menjadi problem adalah bagaimana pendekatan yang dipakai oleh masing-masing. Secara akurat sudah jelas sekali. Nah sekarang pertanyaannya, kita di dalam konteks apa bersepakat untuk melakukan penentuannya itu? Apakah memang tadi di wujudul hilal, sehingga misalnya 1 atau 2 derajat karena sudah muncul, udah wujud, sudah hadir. Nah kemudian yang satu lagi imkanur ru'yah. Kalau imkanur ru'yah berarti kemungkinan bisa dilihat. Yang hasil kesepakatan itu 3 derajat ya. Sekarang ada tambahan lagi yang disebut dengan hilal global dan hilal lokal. Jadi ini sebenarnya patokannya ketika kita menyebut misalnya, ketika kita menyebut minus. Nah pertanyaannya, apakah itu sudah masuk kategori wujudul hilal? Nah kalau kita mengacu kepada bagaimana tinggi bulan ataupun lahir bulannya sudah muncul. Nah itu poin yang perlu kita cek kembali, seperti apa kita berada dalam penilaian ini. Ini kita simak sejenak dari Hotel Borobudur Jakarta, Prof. Ini adalah visual terkini dari Hotel Borobudur Jakarta, di mana persiapan untuk melaksanakan sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini terus dipersiapkan. Nanti rencananya biasanya sehabis maghrib ya, Prof ya? Ini akan sehabis maghrib nanti akan diumumkan begitu ya. Untuk bisa besok apakah atau sebenarnya besok. Yang menunggu ini ibu-ibu, Prof.
Oh, iya. Mempersiapkan untuk sahur biasanya. Iya. Sudah siap sahur, sudah siap memasak. Biasanya kan tradisi umat Islam di Indonesia ini kalau menyambut awal Ramadan dengan masakan-masakan yang khas begitu ya. Pada untuk sahur, untuk berbuka puasa, sehingga tentu saja ibu-ibu rumah tangga yang siap masak juga menunggu dari pemerintah ini kapan jatuhnya awal Ramadan, kira-kira seperti itu. Nah, kita beranjak soal mekanisme sidang isbat, Prof. Ini kan nanti seperti kita ketahui akan dimulai prosesnya dilaksanakan setelah maghrib biasanya. Nah, bisakah Prof saya menjelaskan secara rinci mekanisme jalannya sidang isbat? Mungkin ada masyarakat kita yang awam gitu ya, belum benar paham soal mekanisme sidang isbat ini, mulai dari seminar posisi hilal, sidang tertutup, hingga pengambilan keputusan dan konferensi pers biasanya langsung diumumkan kepada publik. Bagaimana prosesnya? Ya, dalam sidang hilal ini pertama tentu yang harus kita pahami, yang diundang adalah para perwakilan ormas, kemudian perwakilan beberapa negara, dan juga ahli, ya, para ahli astronomi ataupun juga ahli falakia. Setelah itu para ahli falakia diminta untuk memaparkan penjelasan secara akademik, tentu karena mereka juga sudah bisa memantau kan, sudah secara ilmiah terkait dengan hari ini misalnya, atau kemarin, atau terutama hari ini bagaimana ijtima sudah ada di mana, sudah berapa derajat, sehingga akan ketemu di sore ini seperti apa. Setelah pemaparan itu barulah nanti akan mendengarkan persaksian, informasi dari para pelihat ataupun pemantau hilal dari berbagai tempat yang sudah disebut 96 titik itu. Dari informasi itulah nanti dihimpun, kemudian nanti disampaikan oleh para perwakilan untuk bagaimana persaksian mereka atau penjelasan mereka. Dari penjelasan itulah kemudian akhirnya Menteri Agama menangkap atau merangkum dan menyimpulkan bagaimana tentang Ramadan ini, apakah esok ataupun lusa ataupun hari tanggal 19 misalnya. Jadi itulah di beberapa tahapan sehingga isbat ini menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya memang untuk kepentingan publik. Yaitu jadi negara ataupun Kementerian Agama hadir untuk memberikan pengayoman lah kira-kira supaya tidak simpang siur ya. Nah, makanya Kompas TV juga penting ini kan. Betul, sangat penting. Memposisikan bahwa masyarakat paham dan tahu dan bagaimana keputusan negara. Dan tentu saja untuk juga meminimalisasi jika memang ada perbedaan-perbedaan ini disatukan begitu ya melalui sidang isbat begini. Ini saya akan menyebutkan kira-kira, koreksi kalau saya salah Prof, pihak-pihak yang terlibat dalam sidang isbat ini, misalnya Kementerian Agama, Ormas Islam, ahli falak, lalu BMKG dan juga BRIN ya biasanya ya. Ada pihak-pihak lain yang belum saya sebutkan? Ya, ormas palingan, ormas misalnya Islam, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, kemudian dari beberapa ormas juga hadir untuk ikut menyaksikan. Dan saya lihat juga ada biasanya perwakilan beberapa negara. Perwakilan beberapa negara juga. Negara Muslim tentunya. Tentu saja negara Mabims juga ada ya. Ya beberapa yang ikut memantau sidang isbat juga. Kita akan lanjutkan nanti soal mekanisme sidang isbat ini lebih lanjut. Nanti juga saya akan tanyakan mengapa sebenarnya sidang isbat ini tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah meski ya kita ketahui terkadang ada perbedaan metode ya penentuan hilal dan sebagainya. Kita